Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azliana dengan NPM 247828009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu 3.3.3 Lab Use Excel to Forecast. Jadi, pada lab kali ini, tujuannya yaitu Part 1, Input the data. Part 2, Execute a data forecast. Forecasting atau dalam bahasa Indonesianya yaitu peramalan adalah metode untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data sebelumnya. Di lab ini bersifat dasar dan dirancang untuk memperkenalkan fitur peramalan di Microsoft Excel menggunakan data nilai mingguan. Lalu di required resources ini, dia memakai Microsoft Excel dengan the Analyst Tool Bulk option installed or ability to enable as an add-in. Langsung saja ke instruksinya. Yang pertama part 1 yaitu input the data. Buka terlebih dahulu Excel-nya. Di sini step pertamanya yaitu enable analyzing tool bulk add-in, yaitu mengklik file dan klik option di sini bagian bawah kiri option, lalu klik add-ins yang ini. Terus select Excel add-ins, the manage drop down, lalu klik go. Di manage ini sudah Excel add-ins-nya, langsung kita go saja. Kemudian klik centang yang analisis toolpath dan solver add-in, lalu oke. Setelah itu inputkan data-data pada Microsoft Excel. Di bagian sel A1 kita beri nama date, tanggalnya, kemudian B1 grade, terus C1 forecast, yang D1 ini lower confidentiality boundary. Ini saya salin tempel. Ini yang D-nya sesuaikan ya. Lalu di yang E1 upper confidence boundary upper ini dijadiin 12. Ini hurufnya kita samakan terlebih dahulu pakai kalibri saja dengan ukuran 12 ya. Kalau sudah, terus kita isikan
data-datanya, ada date dan grade sesuai yang ada di Netacad. Untuk date terlebih dahulu, ini diisikan, terus ini lalu yang ketiga datanya masukkan di A4. Kalau ada koma jangan ada koma, dihapus komanya. V18 1229 2018 iya. Terus untuk tanggal 2 bulan untuk tanggal 5 bulan 2 ini V, isikan semua tanggal yang ada di Netacad ini dan masukkan pada Excel. Tanggal 2 di sini ada sekitar 14 data ya. Jadi sampai A15. A14 dan yang terakhir ini pada tanggal 9 April 2018. Sudah. Kemudian kalau sudah, masukkan lagi untuk yang di bagian grade, yaitu untuk B2 sampai ke B11, yaitu ini ya 100, terus 90, 75, 75, 80, terus 50, 95, 85, 100, 80, 75. Bentar. Sudah sampai B11 ya. Jika sudah, ini ya harus disamakan terlebih dahulu. Di sini aja. Dulu. Untuk tulisannya ya. Di sini saya menggunakan Calibri dengan ukuran font 12. Lalu sesuai perintahnya part 2 yaitu execute a data forecast. Pada step satunya use the forecast set function, yaitu meng-highlight di sel A2 ke A15. A2 sampai A15 sudah saya blok. Lalu kemudian klik dulu di bagian data, terus di bagian text to columns, terus text to columns, yang ini. Lalu
di sini text to launch the text to columns wizard. Delimit and click next. Ini sudah benar. Kita pilih yang delimited, terus next, kemudian change as tab, sudah tab, next lagi, kemudian select date. Di date-nya ini pilih yang MDY. Oke, sudah. Kemudian klik finish. Terus select cell A1. Kita blok lagi dari tapi ini dari A1 ya. Dari A1 sampai A11. Ini ya. B11 sampai ke B11. Lalu di data lagi select tab forecast, itu yang di bagian ini, forecast set. Lalu kemudian to open create forecast worksheet window, enter, terus go it. Nah, ini sudah jadi untuk diagramnya. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, yaitu pada langkah yang H, in the forecast and calendar window, select tanggal 9 bulan 4 2018. Jadi ini di blok lagi ya. Di bagian ini dari A1 sampai B11. Lalu pilih yang forecast set. Ini atur di tanggalnya. Tanggalnya disesuaikan yang ada di Netacad, yaitu 4 bulan 9. Tanggal 9 bulan 4. 9. Lalu pilih yang create lagi. Ini adalah gambar yang seharusnya sesuai dengan yang ada di Netacad. Jadi ini adalah gambar grafik yang benar karena sudah disesuaikan untuk tanggal pada bagian ini forecast and ini di bagian sini sudah kita samakan, yaitu tanggal 9 bulan 4 2018 ya. Ini adalah grafiknya. Oh iya, di sini ada pagar-pagar, ini tidak terlihat date-nya karena kurang besar, kurang lebar gitu. Nah, ini sudah terlihat. Jika sudah sesuai seperti yang ada di Netacad ini, pertanyaannya untuk yang K, yaitu what score is predicted for April 2nd? Jadi prediksi di bulan April tanggal 2 itu adalah yang ini. Ini kita lihat
forecast-nya yaitu perkiraannya yaitu sebanyak 79,67263,237. Lalu within what range of score is Excel 95% confidence that you will make on April tanggal 9 pada tanggal 9 April ya. Ini untuk 2018 yaitu rentangnya ya, which range, rentang berapa rentang nilai yang mungkin terjadi pada tanggal 9 April, yaitu di antara kita bisa lihat di sini lower di antara 42 dan uppernya yaitu sampai 114,08. Kemudian ini adalah formula rumus instannya, yaitu yang dapat kita masukkan di Excel. Lalu pada step 2 yaitu modify the data. Change the data to grades that are more reflective of your own grades. Di sini kita blok lagi pada data sets di A1 dan B1 dari A sampai dari sini. Dari A1 sini sampai B11. Kemudian sesuai langkahnya yaitu di bagian data lagi di forecast, open forecast ini, lalu kita pilih yang optionnya. Nah, di optionnya ini yang tadinya 95 kita ubah menjadi 98%. Tadinya kan 95 tuh gini. Terus kalau 98 95 iya, dia tidak sampai garis yang 120 ini ya. Kalau 95, tapi kalau 98 dia lebih lebar gitu pada kurvanya ini. Ini lalu create. Jadi ini kurva untuk yang 98 confidence intervalnya gitu. Jadi pertanyaannya, how did change the confidence level from 95% to 98% affect the forecast range of grades? Jadi rentang batasnya itu yang dapat kita lihat tadi di bagian sini yang oranye ini, batas atas dan batas bawahnya itu menjadi lebih lebar dibanding yang 95 karena semakin tinggi tingkat kepercayaannya, semakin besar toleransi ketidakpastian yang diizinkan gitu. Lalu yang terakhir pertanyaannya, list 3 example of where your think forecasting would be used in big data. Penggunaan forecasting di big data gitu ya. 3. Saya mengambil contoh pada peramalan penjualan di toko online gitu berdasarkan tren yang ada di historinya.
history kita itu apa gitu, trennya kan, lalu dibuat peramalannya. Lalu atau prediksi gitu. Lalu yang kedua, mungkin bisa juga prediksi permintaan listrik yang ada di kota besar berdasarkan pola konsumsi masing-masing rumah gitu. Lalu yang ketiga, perkiraan trafik pengguna pada jam sibuk di aplikasi transportasi. Mungkin sekian video yang dapat saya buat dan jelaskan untuk di lab 3.3.8 pada mata kuliah IoT kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.